Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para sahabat sekalian, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang mulia, di bulan Ramadan, masih diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan-bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia. Kalau amalan sunnah saja di bulan Ramadan itu diberikan pahala yang berlipat-lipat, bagaimana dengan amalan yang wajib? Dan di antara amalan wajib yaitu adalah menuntut ilmu. Walhamdulillah, malam hari ini kita akan mulai pembahasan dari juz 30 dari suratul Fatihah dan juz Amma. Dan walaupun waktunya sangat singkat, 3 hari dalam beberapa jam, kuliah nanti kita coba maksimalkan. Inti pembelajaran kita pada malam hari ini dan selanjutnya adalah kita mengenal bagaimana mengambil sanad Al-Quran. Di antara yang akan kita kaitkan sanad kami kepada antum semua yang hadir di sini, terkhusus pada juz 30. Sebenarnya kalau Al-Fatihah ini pembahasannya lebih lama, jadi mungkin nanti kita akhirkan saja surat Al-Fatihahnya. Walaupun itu lebih utama, cuma khawatirnya nanti agenda utama kita juz 30-nya tidak selesai. Yang perlu kita pahami bahwasanya di antara pentingnya sanad Al-Quran, di antara pentingnya seseorang memiliki sanad Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun sangat banyak manfaatnya, yang paling penting yaitu adalah terbukanya keberkahan ilmu yang disebutkan oleh di antara guru-guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Sanad itu seperti halnya kunci dari sebuah kota. Kalau ada kota ini ibaratnya sebuah gudang ilmu, perbedaran ilmu, ya. Dia punya 2 pintu, 2 gerbang. Yang pertama adalah sanad atau riwayah, yang kedua adalah pemahaman atau diroyah. Nah, jadi kalau dia sudah mempunyai satu kunci membuka dari kota ilmu ini, maka terbukalah keberkahan ilmu yang ada pada dirinya. Ini diantara manfaat yang sangat penting, ya. Jadi para ulama, para penuntut ilmu hendaknya bersemangat dalam mengupayakan menyambungkan sanad dia, apalagi terlebih kepada sanad Al-Quran, ya. Karena dengannya akan terbuka pintu-pintu keberkahan ilmu. Nanti antum akan merasakan insyaallah ta'ala indikasi ilmu ini berberkah. Ini ada 2. Indikasi berberkahnya ilmu antum ini ada 2. Yang pertama, antum akan mudah menerima ilmu, ya. Ketika antum mengambil ilmu dari seorang yang memiliki sanad yang bersambung sama Rasulullah SAW, insyaallah ta'ala ilmu itu akan mudah sekali masuk pada dada-dada kita. Dan yang kedua, antum akan mudah menyebarkannya, mengajarkan kembali. Ini indikasi keberkahan ilmu. Insyaallah nanti kita akan sama-sama merasakan betapa menikmatnya menuntut ilmu, yang ilmu itu disampaikan bukan dari kantongnya, bukan dari akalnya, bukan dari perasaannya, tetapi yang ilmu yang disampaikan adalah dari apa yang dia dapatkan dari gurunya, dari guru-gurunya bersambung sampai Rasulullah SAW. Nikmatul azim, ya. Jadi ini yang harus kita jaga. Nah, dan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melihat atau kita akan membahas juz Amma, juz 30, yang ini adalah paling sering dibacakan oleh imam jin dan sering diajarkan kepada kaum muslimin, ya. Nanti kita akan melihat bersama-sama, mempelajari insyaallah secara mendetail bagaimana cara membaca surat atau surat-surat yang ada di juz Amma dan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Dan ilmu yang ada di dalam juz Amma ini tentunya bukan dari kami, bukan dari saya, tapi kami mengumpulkannya dari guru-guru kami, dari banyak
kumpulkan, kita susun dalam, alhamdulillah kita susun dalam buku ini, Tuhfatul Mukri. Ya. Jadi buku ini berisi adalah kumpulan-kumpulan faedah yang kami dapatkan ketika dulu kita bertalaki kepada guru-guru kami. Nah, jadi 70% di sini kita dapatkan ketika menuntut ilmu. Kemudian kita tuangkan di dalam buku ini. Hubungan dengan ilmu riwayat atau sanad, dia bisa tersambung dengan sah. Ya. Sanad itu bisa tersambung dengan sah. Para ulama sepakat dengan 3 cara saja. Ya. Sanad Al-Quran seseorang, sanad keilmuan seseorang tersambung dengan sah itu hanya dengan 3 cara saja. Nah, yang pertama yaitu dengan as-sama', mendengar. Antum mendengarkan langsung seseorang mengucapkan hadis, mengucapkan matan-matan ilmiah, mengucapkan lafaz-lafaz Qur'aniyah, itu secara ilmu riwayat sanadnya sudah sah tersambung. Ini cara yang pertama, dengan as-sama', mendengar secara langsung. Tentunya didengar dari seorang guru. Nah, nanti ada rinciannya. Ya, kalau antum kepengen melihat rinciannya, kami juga sudah menulis sebuah buku. Nanti bisa dibaca muqaddimah dalam sebelum mengambil sanad Al-Quran. Baik, ini yang pertama, yaitu dengan as-sama', mendengar. Yang kedua, cara yang sah yaitu dengan qiraat, aradul qiraat. Seorang murid membaca ke depan gurunya. Ya. Antum membaca matan Jazari misalkan, antum membaca hadis, antum membaca Al-Quran, ya, itu sudah sah tersambung. Guru membetulkan, antum baca, guru membetulkan. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan ijazah, ya, dengan ijazah. Pada poin yang ketiga ini pembahasannya bercabang. Ijazah konteksnya adalah kalau dalam menyambungkan sanad itu menguatkan. Ya. Kalau dalam konteks menyambungkan sanad itu sebagai penguat. Misal Al-Quran yang antum baca, hanya sebagian. Misalkan dari 30 juz antum hanya baca 20 juz saja atau kurang dari itu. Tapi karena guru sudah melihat bahwasanya antum baca sudah bagus, pemahaman yang dijelaskan antum bisa serap, maka guru berikan ijazah. Berarti dari 30 juz antum baca bagiannya, entah 10 juz, entah 20 juz, entah kurang dari itu, sebagainya dikuatkan, ditambal dengan ijazah. Ini konteks dalam penyambungan sanad. Ijazah di situ fungsinya. Baik. Namun ijazah dalam konteks ilmiah, kalau tadi ijazah dalam konteks riwayat, kalau ijazah dalam konteks keilmuan, maka benar-benar harus diuji. Ya, benar-benar harus diuji. Baik, sehingga guru akan menilai bahwasanya murid ini benar-benar mampu, misalkan Al-Quran berarti dia mampu mengajarkan kembali secara lafzan, ya, atau secara dirayatan. Ya, lafadznya dia sudah sesuai, pemahaman teorinya dia juga pun mungkin. Nah, ini perlu diuji. Nah, jadi kalau misalkan saya memberikan ijazah kepada antum dari konteks ilmiah, berarti antum harus diuji dulu, begitu ya. Nah, tapi nanti kalau konteksnya ijazahnya hanya untuk menyempurnakan riwayat, itu tidak mengapa. Nah, ini polemik kita di masa sekarang, banyak sekali bertebaran daurah-daurah bersanad, tapi para penuntut ilmu nggak paham hakikat sanad itu bagaimana. Ya, syarat sahnya, tersambungnya sanad itu apa? Ya, ada hal-hal yang bisa memutuskan atau tidak, konsekuensinya bagaimana? Ini harus dipelajari dulu. Kebanyakan kalau udah ikut daurah bersanad, dapat ijazah sanad dari foto, masukkan ke sosial media. Alhamdulillah dapat ijazah, alhamdulillah dapat sanad, gitu ya.
Ini kebanyakan seperti itu, tapi dia nggak tahu konsekuensinya. Dia nggak paham sebenarnya yang dia foto itu apa. Nah, baik, ini pembahasannya ada tersendiri insyaallah taala. Baik. Nah, kita akan masuk langsung pada pembahasan di juz 30. Baik. Sudah baca bawa mushafnya semua ya? Nah, harus bawa mushaf walaupun antum sudah hafal. Karena kita akan belajar dari beberapa sisi. Ya. Nah, kita akan belajar dari beberapa sisi. Kata Al-Imam Ibnu Jazari, "Wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awwalan an ya'lam makharij al-hurufi wa sifati liyalfidu bi afsal lighati. Muharrir tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahibi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i'un salam takun tuktabiha." Apa artinya? Ya. Seorang pembelajar Al-Quran harus menguasai ilmu ini, kata Imam Ibnu Jazari. Ya, sudah dirinci oleh Imam Ibnu Jazari ilmu yang harus dikuasai, tetapi kita simpulkan ada 3 ilmu yang antum harus kuasai. Ya, makharijal hurufi wasifati liyalfidhu bi as-sahil lughati. Ya, muharrir tajwidi wal mawaqifi, ini ilmu tajwid. Ilmu tajwid meliputi makhraj, sifat, hukum, waqaf wal ibtida. 1 ya, wajib antum menguasai ilmu tajwid, yang menguasai semua ilmu di dalamnya. 2 ya, muharrir tajwid wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi, dan apa-apa yang tertulis, bagaimana cara menulis mushaf itu pun antum harus paham. Berarti yang kedua apa? Rasm, ilmu rasm, rasmul mushaf. Makanya kami sarankan antum harus bawa mushaf supaya nanti antum bisa lihat ada apa di situ. Ya. Kenapa lafaz al-kitabu itu nggak ada satupun atau seluruhnya ditulis dengan tanpa alif? Al-kitabu hanya ada di 4 tempat saja di dalam Al-Quran yang al-kitabu ditulis ada alif. Kenapa lafaz Ibrahim itu di surat Al-Baqarah nggak ada ya-nya? Ibrahim ha mim langsung, nggak ada ya-nya di surat Al-Baqarah. Tetapi di surat Al-Baqarah keluar ya-nya. Kenapa? Ya, hal-hal ini berarti antum harus mulai pelajari ilmunya. Wa man ladhi rusima fil masahifi, kata Imam Ibnu Jazari, semua yang tertulis dalam mushaf maksudnya adalah ilmu qiraat. Ya. Jadi yang pertama tajwid, yang kedua adalah rasm, yang ketiga adalah qiraat. Nah, ini yang harus menjadikan bekal kita untuk sebagai seorang pembaca Al-Quran, terlebih nanti mengajar Al-Quran.